Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan keperawatan paliatif, di mana nanti kita akan berdiskusi terkait tema mobilisasi pada pasien dengan kasus paliatif. Imobilisasi adalah ketidakmampuan untuk bergerak secara aktif akibat berbagai penyakit atau gangguan organ tubuh yang bersifat fisik atau mental. Nah, imobilisasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, imobilitas fisik merupakan pembatasan untuk bergerak secara fisik dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan. Yang kedua, imobilitas intelektual merupakan keadaan ketika seseorang mengalami keterbatasan daya pikir, seperti pada pasien yang mengalami kerusakan otak akibat suatu penyakit. Yang ketiga, imobilitas emosional merupakan keadaan ketika seseorang mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba dalam menyesuaikan diri. Sebagai contoh, keadaan stres berat yang dapat disebabkan oleh bedah amputasi. Dan yang keempat, imobilitas sosial, di mana keadaan individu yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial karena keadaan penyakitnya sehingga dapat mempengaruhi perannya dalam kehidupan sosialnya. Nah, 4 jenis imobilisasi ini tentunya sangat sering dialami oleh para pasien, terutama pasien dengan kasus paliatif. Tujuannya adalah perawat atau pelaku rawat memahami dampak imobilisasi terhadap pasien paliatif. Perawat atau pelaku rawat memahami penyebab imobilisasi pasien. Perawat atau pelaku rawat memahami tujuan mobilisasi dini pada pasien. Perawat atau pelaku rawat mampu melakukan mobilisasi pasien kanker atau kasus pasien paliatif lainnya untuk dapat beraktivitas kembali. Penyebab terjadinya imobilisasi: gangguan sendi dan tulang, penyakit saraf, penyakit jantung atau pernapasan, gangguan penglihatan, pasien dalam masa penyembuhan, kondisi penyakit berat seperti kanker. Akibat imobilisasi, tirah baring lama mengakibatkan perubahan pada sistem organ dan fungsi metabolisme tubuh. Perubahan patofisiologis terjadi selama imobilisasi baik pada orang sehat maupun orang sakit. Komplikasi yang dapat timbul akibat imobilisasi yaitu adanya dekubitus atau luka tekan. Pada pasien dengan tirah baring lama terjadi gangguan paru karena tidak terjadi batuk efektif sehingga terjadi penumpukan sekret pada rongga paru. Hal ini dapat menyebabkan pneumonia. Pada pasien dengan tirah baring lama akan terjadi gangguan jantung dan pembuluh darah karena akan mengalami trombosis vena dalam. Kemudian atrofi otot atau pengecilan otot. Lalu kontraktur. Kemudian pasien dengan tirah baring lama juga dapat menyebabkan konstipasi. Hal ini karena peristaltik usus melemah sehingga terjadi konstipasi. Lalu kelemahan dan perubahan psikologis. Pasien dengan tirah baring hari ketiga itu akan mengalami kehilangan plasma darah, kehilangan kalsium, produksi asam lambung menurun, aliran darah ke pembuluh darah balik atau vena tungkai menurun, gangguan toleransi glukosa. Hal ini dapat dicegah dengan latihan gerak sendi secara aktif ataupun pasif.
Perubahan sistem pembuluh darah jantung pada pasien dengan tirah baring lama akan terjadi hipotensi ortostatik, beban jantung meningkat, pembentukan trombus, di mana cara pencegahannya adalah sedini mungkin bertahap ke posisi tegak, jadi pasien diupayakan untuk dapat tegak, lalu pasien jangan menahan nafas, lalu saat mengejan, posisikan tubuh pada posisi tersangga dengan baik. Luka tekan pada pasien dengan tirah baring yang lama, pasien yang berbaring atau duduk pada posisi tertentu dalam jangka waktu lama meningkatkan resiko terjadinya luka tekan. Nah, biasanya terjadi pada pasien daerah di mana kulit atau jaringan tertekan antara tulang dan permukaan alas tidur atau tempat duduk. Hal ini menyebabkan tertahannya aliran darah yang membawa oksigen dan makanan untuk jaringan tubuh. Berikut adalah gambar lapisan kulit atau lapisan otot dengan keadaan luka tekan atau mengalami luka tekan. Pencegahannya adalah hindari tekanan terlalu lama pada daerah tubuh tertentu, mobilisasi pasif dengan memiringkan pasien ke kanan dan ke kiri bergantian setiap 1-2 jam secara teratur pada pasien yang tidak mampu atau tidak mau bergerak. Berikut adalah gambaran posisi yang dapat perawat berikan untuk pasien dengan tirah baring lama. Tujuan mobilisasi dini pada pasien yaitu mencegah komplikasi akibat imobilisasi, mempertahankan atau meningkatkan mobilitas dan kekuatan otot, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan menolong diri, terutama aktivitas motorik, adaptasi pasien terhadap keterbatasan motorik, mencegah cedera saat beraktivitas, lalu mampu menggunakan alat bantu aktivitas dengan benar. Therapeutic positioning, yaitu perubahan posisi dan adaptasi pasien. Hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah rasa nyaman pasien, gerak spontan pasien, gangguan sensasi, kondisi mental dan fisik secara umum, waktu, di mana waktu standar yang digunakan adalah 1-2 jam mengubah posisi pasien. Jenis posisi therapeutic positioning: berbaring telentang, berbaring posisi lateral atau menyamping, berbaring tengkurap, berbaring semi tengkurap, dan duduk, di mana alat bantu untuk posisi ini dapat digunakan bantal, throw hand rules, foot support, hand rule, splits, mechanical bed. Berikut adalah gambar therapeutic positioning yang dapat kita berikan pada pasien dengan tirah baring lama atau pasien dengan kasus paliatif. Therapeutic exercise, yaitu latihan teratur dan terstruktur. Hal ini tergantung dengan stabilitas kondisi pasien, di mana kita perlu menginformasikan program latihan kepada pasien dan keluarga, lalu memberikan contoh dan menerapkan pada pasien. Jenis latihan yang dapat kita berikan yaitu LGS atau lingkup gerak sendi, isotonik, isometrik, atau kita juga dapat memberikan latihan ROM, di mana manfaat jenis latihan ini adalah mencegah terjadinya deformitas,
mempertahankan tonus dan fungsi normal otot. Latihan lingkup gerak sendi itu dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu latihan pasif dan aktif, di mana latihan lingkup gerak sendi pasif biasanya dilakukan oleh perawat atau terapis atau caregiver, dan latihan lingkup gerak sendi aktif dapat dilakukan oleh pasien secara mandiri. Area latihan: anggota gerak atas di bagian bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari. Anggota gerak bawah dapat dilakukan pada sendi panggul, sendi lutut, sendi pergelangan kaki, tendon, kaki, dan jari-jari.